وإذا مرضت فهو يشفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi dengan Dr. Zidul Akbar. Alhamdulillah. Apa kabar, Dok? Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini sehat iman, sehat fisik. Amin, Insya Allah. Kembali kita di acara kita Fahuwa Yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dia yang menyembuhkan. Alhamdulillah. Kita sudah bicara, Dok, di temuan yang lalu kan juga tentang bagaimana panglima itu adalah hati. Ya. Al-qalb, jiwa kita itu panglimanya. Kalau mau sehat fisik ya panglimanya diberi nutrisi yang baik. Kalau mau tentaranya baik, semua anggota tubuh baik ya panglimanya, rajanya juga harus baik. Kita perlu memberikan nutrisi yang baik kepada panglima ini. Panglimanya harus makan. Kasih makan. Kasih makan. Gimana tuh, Dok? Sebenarnya ini pembahasannya Ustaz nih. Saya gini, saya sampaikan dua ayat perbandingan. Ini menarik banget ini. Ini nanti penjelasan dokter paham nih. Jadi yang pertama, Dok, ada ayat yang berhubungan dengan fisik kita. Contohnya adalah ayat bahwa manusia ini laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia ini Allah ciptakan dari saripati tanah. Itu satu. Yang adapun tentang jiwa, tentang ruh, Allah berfirman, "Fanafakhna fihi mir ruhina." Kami tiupkan dari kami ruh kami. Jadi Allah mengatakan kami tiupkan ruh kami. Sehingga ulama begini mengatakan, Dok. Kalau yang tadi kan manusia ini secara fisik diciptakannya dari tanah. Jadi secara fisik, secara jasad, manusia itu berawalnya dari tanah, nutrisinya dari tanah, dan kembalinya ke tanah. Adapun ruh, fanafakhna fihi mir ruhina. Bahwa roh itu kami tiupkan dari kami, kata Allah. Maka roh itu asalnya dari langit. Asalnya dari langit. Nutrisinya juga harus nutrisi langit. Dan akan kembalinya bukan ke bumi, tapi ke langit. Kalau kita meninggal, kembali ke langit. Ini harus dijelasin. Jelasin. Ini masalahnya. Jadi badan kita ini bermula dari tanah. Nutrisinya seperti dokter sampaikan ya. Baik. Dari tanah. Dan nanti kembali juga ke tanah. Tapi kalau ruh kita, karena dia dari langit, nutrisi langit. Makanya ruh itu kan kita ada sholat, sedekah, zikir, baca Quran. Kan itu, Dok, ya? Itu semua langitan semua itu. Itu langitan. Nah, begitu kita meninggal, dia juga ruh tidak ditanam di bumi. Yang ditanam hanya jasad, tapi ruhnya kembali ke langit. Oh, ini seru nih. Seru nih kan? Bismillah. Jadi ini Masya Allah, mungkin nyambung mudah-mudahan sih ya. Jadi Dr. Kazuo, namanya Kazuo Murakami itu dia pernah, saya baca dalam bukunya itu, ya buku Switch namanya, Gain on Off dia bilang. Jadi dia sebut dalam buku itu bahwa waktu pernah ditemukan asteroid atau meteor seperti itu, benda luar angkasa lah gitu kan, di kutub itu dia cerita bahwa ternyata dalam waktu dicek asam amino si meteor tadi itu asam aminonya persis kayak manusia dia bilang. Nah, yang menariknya lagi, ternyata dia bilang ini kan benda luar angkasa kata dia. Benda luar angkasa muncul ke bumi atau katakanlah turun ke bumi dan dengan komposisi yang sama dengan manusia. Artinya bahasa dia di situ manusia itu bukan makhluk bumi. Tapi makhluk luar sana yang dititipkan Tuhan di bumi dengan bahan baku yang ada di bumi. Itu sebabnya kalau kita lihat Nabi Adam, nah subhanallah bahasa Al-Quran kan Nabi Adam diturunkan dari surga, Qulna bitu min hajamiyah. Diturunkan dari surga, bertebaranlah beliau dengan anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makanan-makanan di surga tersebut, prototipenya ada di bumi. Kan di surga ada mata air dari jahe. Betul. Di surga ada mata air dari madu. Di surga ada mata air dari susu. Betul. Sungai bahkan. Nah, sehingga memang kalau tadi ayat tadi menyebutkan seperti memang benar. Betul adanya gitu. Gitu ya. Jadi makanan-makanan yang disebut di Quran sebagai makanan surgawi itu berarti itu sangat cocok. Makanan terbaik kita. Makanan terbaik kita. Makanan terbaik. Dan secara kestabilan elektron
20 jenis tumbuhan Al-Quran itu yang paling stabil elektronnya. Salah satunya jahe, kurma, madu, kemudian juga wangi-wangian, itu termasuk dia. Ruh wa raihan. Iya, raihan itu termasuk dia. Itu sebabnya kalau kita bicara pada konteks tadi panglimanya harus dikasih makan, gitu. Nah, makanan pertama dia yang harus diberikan itulah makanan yang bisa menguatkan tanpa harus mengasup makanan itu. Nah, ini menarik. Gimana? Menguatkan tanpa mengasup tuh ya? Iya, tanpa mengasupnya. Maksudnya secara fisik nggak usah diasup. Contoh begini. Bagaimana Ustadz bisa mendapatkan cinta, kebahagiaan dari benda ini? Jawabannya adalah benda ini, si kurma ini Ustadz kasih ke orang yang nggak makan 7 hari, seminggu atau mungkin sebulan, makan ini dengan berlinangan air mata. Dia terima kita itu. Ya. Dan dengan kalimat-kalimat dia itulah akhirnya pintu-pintu langit terbuka dan kita dapat doa dari dia. Sodako. Jadi sodako itu salah satu bentuk makanan ruhnya si Panglima tadi. Dan sodako itu katakanlah kita memberi kurma ini bukan ya kalau saya membahasakan dengan bahasa makna kiasan gitu kan. Kita ketika kita bersedekah satu kurma, sebenarnya kita tidak bersedekah satu kurma. Tapi itulah nilai cinta dari diri kita yang kita kasih pada orang lain. Artinya kalau kita memberi sesuatu, itu artinya kita berikan cinta kita itu. Dan itu yang menguatkan Panglima, yaitu qalb itu, hati itu. Betul. Dan pertanyaan cinta itu dapat dari mana? Dari sang pemilik cinta. Artinya, kalau ada nafsu bermain di situ, misalkan contoh, dia punya kurma, katakanlah di sini ada 20 kurma. Dia punya 20 kurma, dia mampu memberi 20 kurma ini, tapi dia cuma kasih satu kepada orang lain, disitulah nafsu berperan, namanya penyakit yang kita sebut bakhil. Ya, pantas Quran mengatakan bahwa yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ujungnya ternyata memang falah, kemenangan, al-falah, ya kan? Kemenangan, kebahagiaan. Ini berarti nutrisi Panglima nih. Benar, nutrisi Panglima. Jaga supaya jiwa tidak pelit. Ketika bersedekah pun ternyata Quran bicara tentang cinta. Oh, yang mana? Ya kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu mimma tuhibbun. Jadi kita ini kalau mau mendapatkan kebajikan itu surga. Kalian belum mendapatkan kebajikan sampai menginfakkan yang kalian cintai. Itu Masya Allah. Betul, berarti kalau saya punya sesuatu, saya cintai, saya berikan ke orang itu berarti di dalam benda ini ada cinta saya. Gitu ya. Ya. Makanya yang dijamin masuk surga pun adalah orang-orang yang wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi orang yang memberi makan itu kepada orang miskin, orang anak yatim atau mereka yang tertawan itu dengan cinta. Itu Masya Allah. Cinta ya. Itu obatnya sebenarnya. Jadi itu sebabnya kan kalau kita baca, contoh ini satu kisah tentang sedekah atau sodako tadi kan, berapa banyak keajaiban dari situ semua. Jadi levelnya kalau mungkin saya bilang itu misalkan, oke, ini orang tidak punya apa-apa, kemudian dia punya kurma. Awal dia bisa beli kurma yang biasa, kurma grade 3 lah, kan gitu kan. Kemudian kurma grade 3 itu dia makan, kemudian dia kasih ke orang. Dia katakanlah kurma itu ada 10, dia makan 8, kasih orang 2. Kemudian naik lagi ke grade berikutnya. Dia beli lagi kurma yang bagus, katakanlah yang grade 2. Dia makan katakanlah ya 5, sisanya dia kasih orang 5. Naik lagi katakanlah level kecintaan dia itu, dia bisa beli kurma yang bagus, kemudian dia makan 5 katakanlah, sisa dia kasih orang 5. Itu grade lain. Tapi grade yang paling luar biasanya, dia merasakan atau menuangkan cintanya pada kurma yang terbaik itu untuk dia kasih pada orang lain yang membutuhkan. Termasuk seorang yang disebut dengan isar itu kan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim. Itu yang terbaik. Itu yang tertinggi itu. Yang tertinggi. Itu ciri masyarakat Ansar di mana mereka mendahulukan saudaranya urusan dunia padahal mereka perlu. Itu level tertingginya. Jadi mereka itu masyarakat sangat sehat. Sangat sehat. Dan terbukti kan. Mungkin kalau ada riwayat penyakit, saya sangat yakin para salafus saleh pasti catat itu. Karena taun, wabah kan dicatat. Tapi nggak pernah kita dengar ada penyakit-penyakit seperti orang stroke, kencing manis, darah tinggi. Nggak ada. Itu kan penyakit karena stres. Asam urat. Ya. Asam urat. Nggak ada. Itu kan penyakit karena nafsu tadi. Kolesterol itu. Kolesterol. Jadi
kecintaan di antara mereka itu yang menguatkan mereka, sehingga apa yang terjadi? Ya kalau perang pasti menang. Mana ada pernah pasukan Islam kalah? Ustaz lebih paham ya. Dan ada janji Nabi kan, 12.000 kalian berperang pasti menang. Oh, subhanallah kan? Karena kecintaan mereka bukan pada perangnya, tapi kecintaan terhadap akhirat, terhadap Allah itu yang membuat mereka di perang Khandaq bisa cuma makan satu butir kurma. Andai masyarakat sadar ya bahwa ternyata berbagi ke orang lain itu adalah modal kesehatan ya, obat buat kita. Makanya kan juga kita terkenal lah, kita dengarkan bahwa obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah kan. Betul. Makanya di salah satu ciri di peradaban Islam di masyarakat, peradaban Islam dahulu itu, masyarakat sosial itu sosial yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Super malah, bukan sangat. Oh, super ya, super dermawan itu. Mereka dermawan itu di level yang saya juga tidak ngerti kenapa ada orang dan bukan orang bahkan. Dia menjadi sebuah sistem di masyarakat. Ya. Sayangnya itu dihancurkan oleh hari ini dengan kerakusan kapitalisme, liberalisme lah, apalah namanya, materialistik semua. Itu kemudian semua jadi dihancurkan gara-gara itu. Padahal dulu kita tahu bahwa di masyarakat Muslim kan ada apa ya, kalau kita lihat di umpamanya yang terdekat dengan kita Turki, yang peradaban Turki. Turki kan semua tahu lah, terkenal tuh, ada namanya Tugu Sodakoh. Itu kan kesepakatan sosial, kesepakatan masyarakat. Ada tugu tingginya segini ditaruh di jalan-jalan raya itu, orang meletakkan tangannya di situ itu tidak tahu dia lagi meletakkan uang untuk orang yang lewat di situ atau sedang mengambil uang. Jadi jadi yang memberi itu terjaga keikhlasannya, yang mengambil itu terjaga kehormatannya. Masya Allah. Itu hanya ada di peradaban Islam. Gitu kan? Itu Masya Allah dahsyat sekali. Dan itu kalau kita kembalikan ke konsep hormon di awal tadi, artinya gini lah. Kalau mungkin saya membahas tadi, ketika dia punya kurma, katakanlah rutop lah, kurma terbaik, anggaplah begitu. Dia makan 1, 9-nya dia kasih. Dia punya 9 cinta. Itulah. 1-nya kan buat dirinya. Tidak apa-apa, tidak masalah, boleh. Tapi yang luar biasa ketika 10 rutop tadi dikasih semua ke orang, artinya cinta dia berikan seluruh cintanya. Artinya berlimpahnya endorfin di situ. Kalau yang terjadi, jadi nggak heran kalau saya berlimpahnya endorfin itu loh, mas saya potongnya. Berlimpahnya endorfin itu jangan-jangan memang itulah balasan dari cinta Allah itu untuk kita. Begitu ya, Iya. Karena ini kan hormon atau apa kita ini kan setirannya ada yang nyetir, ada yang ngatur ini kan. Berapa yang dikeluarkan segala macam itu. Jadi kalau kita mau bertanya, kalau saya punya 10 kurma, saya berikan 10, saya nggak kebagian apa-apa. Iya. Tapi balasan Allah gimana kalau endorfin melimpah? Iya, tensi turun, tekanan darah turun, gula darah turun, pembuluh darah bisa melebar lagi, sesak bisa hilang, kolesterol bisa turun, jantung bisa baik lagi, kanker bisa mati perkembangannya. Karena endorfin masuk kan dia nyeri bisa hilang. Nah, endorfin kan dia morfin tubuh ya. Jadi mungkin bahasa saya dengan berlimpahnya penyakit nafsu manusia di zaman sekarang ini, akhirnya nggak cukup cuma dengan 1 endorfin gitu. Nggak cukup, butuh lebih endorfin. Ibarat kata dia butuh morfin lebih banyak. Artinya apa? Kita nggak cukup ya memberi 1 kurma mungkin untuk mengatasi rasa nyeri di hati. Oh, harus lebih nih. Harus lebih. Dan itu dipaksain. Saya bilang, bagi orang yang merasakan kenikmatan dalam ibadah, semua ibadah itu kan sebenarnya bikin nikmat. Tapi ketika dia ada yang tidak nikmat dirasakan atau belum nikmat dirasakan, berarti ada penyakit di hatinya. Penyakit. Tanyalah pada orang yang sudah umroh atau haji. Mau lagi nggak? Mau. Tapi kenapa ente nggak mau sholat malam? Kenapa nggak nikmat sholat malam? Kenapa nggak nikmat tilawah? Kan sama ibadah. Gitu kan? Artinya apa? Si fulan atau fulana tadi masih milih-milih cinta sama Allah. Masih milih-milih nih. Ya Allah juga pilih lah. Sehingga Allah kasih, ini saya kasih, itu nggak saya kasih gitu kan. Apa kata Rasulullah waktu perang? Saya lupa perang apa itu. Yang kata Rasul kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Arihna bis salat ya Bilal. Masya Allah. Ini
mengingatkan saya pada kalau kita belajar di Arba'in itu oleh Imam Nawawi dikasih judul salah satunya tentang namanya Abwabul Khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi ternyata kebaikan itu pintunya banyak. Dan di satu hadis itu Nabi SAW menyebut kata sodakoh berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa orang tuh sodakoh itu kalau nggak punya kurma ya apa yang mau disodakoh masih banyak yang lain. Banyak. Gitu. Kalau di hadis yang lain kita tahu senyum sodakoh itu kita semua tahu. Oh, senyum itu sodakoh. Nggak punya kurma senyum lah. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan kau angkat itu barang saudaramu, kau naikkan di kendaraan, itu sudah sodakoh. Gitu. Menyingkirkan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan suatu yang menyakitkan dari jalan, sodakoh. Nah, sini maksud saya gitu. Ketika syariat Islami ternyata juga membuka banyak pintu kebaikan, gitu ya. Terus itu artinya bahwa kita diberi peluang untuk sesehat-sehatnya, jadi orang sesehat-sehatnya gitu. Kan tadi ternyata nggak cukup satu morfin. Nggak cukup. Harus banyak yang kita lakukan ini. Dan yang luar biasa lagi Ustaz, tahun 1960 kalau saya itu ada penelitian menyebutkan bahwa ternyata reseptornya endorfin itu yang awalnya cuma diketahui di otak, ternyata hampir tersebar di seluruh bagian tubuh. Ini bisa endorfin. Bisa endorfin juga. Tangan sentuhan bisa endorfin. Ini telinga bisa endorfin. Mata bisa endorfin. Nyium bau seperti ini yang kata Ibnu Qayyim yang Ustaz tadi bahasa menguatkan itu essential oil, wangi-wangian seperti itu juga endorfin. Itu mungkin babul khair tadi. Pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu banyak sekali. Apa yang Nabi kerjakan ketika ketemu anak yatim? Diusap, dirangkul, dicium, apalah segala macam itu. Pintu kebaikan. Nah itu endorfin semua tuh. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang itulah makanan buat panglimanya. Jadi makanan pertama untuk panglima itu berbagi. Bersedekah, berbagi ke orang lain, nggak punya harta, bagi apa saja. Senyum bagi, punya tenaga, berikan tenaga, punya waktu, berikan waktumu, punya apapun. Gitu kan? Iya. Nah, jadi itu satu tuh. Nanti tadi kedua dokter bilang tentang aroma tuh. Iya, ini aroma. Minyak kayu putih. Ini apa ini? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Ini minyak kayu putih. Oh iya, masya Allah. Segar, putih itu segar. Hah? Segar. Nah, itu kan endorfin. Coba. Nyium bahagia. Ya, nyium bahagia. Coba seandainya yang ada di situ adalah bau sesuatu yang tidak menyenangkan. Gitu ya. Pasti akan muncul masalah. Di otak. Ya. Wangian. Aroma ini kan kalau ini minyak kayu putih dan memang juga aromanya menyenangkan. Dan juga yang menyenangkan adalah kecintaannya Nabi SAW, yaitu parfum. Ya kan? Dan ini juga satu-satunya syariat di dalam agama manapun, satu-satunya hanya Islam yang menjadikan parfum sebagai syariat. Kita ini diperintahkan untuk pakai parfum ya kan. Jadi Muslim aromanya nggak jelas itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena ternyata tentu tadi Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa at-tib itu, parfum itu adalah ghidha'ur ruh. Dia adalah makanannya ruh. Ya agak ajaib juga ya. Jadi kan kita cium. Kan kalau ini tempe kan saya makan kan ini makanannya fisik. Ternyata ruh itu punya makanan ini. Kenapa? Mungkin sih analisa saya. Gimana? Ketika itu kan dihirup, yang dihirup sama hidung kan adalah gasnya, baunya. Oke. Nah, gas itu dalam ilmu dalam fasa ya, ada cair gas. Jadi gas adalah fase terbaik untuk tubuh menyerap antioksidan. Gas itu ya? Gas. Ini kan isi kayu putih apa? Antioksidan. Ketika berubah atau dengan menggunakan ini hidung kita hirup berubah jadi cair, terhirup gasnya, maka otomatis elektron yang di dalam badan itu terpasang kembali. Kan antioksidan kan begitu. Pantas ini dok ya, pantas di buku-buku yang kemarin kita tunjukkan yang pertama kita tunjukkan itu kan ada buku tentang Masalih al-Abdan wal Anfus, kemudian ada buku tentang Laqtul Manafi' Ibnu Jauzi. Itu kan ternyata ada bab itu tentang al-mashmumat. Jadi apa yang dicium. Sudah dari dulu tuh ilmuwan Islam menyampaikan yang dicium ini berpengaruh pada kesehatan. Betul.
Dan Masya Allah ya, ketika Nabi SAW itu menyampaikan yang paling dicintai dari dunia itu hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Parfum dan istri. Yang paling dicintai oleh Nabi. Dan Ibnu Qayyim tadi melanjutkan gini kalimatnya itu. Bahwa parfum itu adalah ghidha'ur ruh. Jadi dia konsumsinya ruh. Sementara ruh itu adalah matiyatul quwa. Jadi dia adalah kendaraannya kekuatan. Kekuatan kita itu dia akan kendaraannya adalah ruh kita. Kalau ruhnya kuat ya kekuatannya berdahsyat. Kalau ruhnya melemah ya nggak punya kekuatan, gitu kan? Sementara parfum itulah yang menambahi kekuatan. Jadi ruh, ya kan? Jadi makanannya ruh adalah parfum, makanan ruh. Ruh ini kendaraannya kekuatan. Ternyata parfum itu menambahi kekuatan. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Itu memberi nutrisi Panglima. Jadi setelah ini kita harus parfumnya lupa nih parfum. Nah, cuman tadi harus di contoh gini, kalau saya di mobil kan di Indonesia kan kaya Ustaz, kaya dengan wangi-wangian. Ya, wangi-wangian kan di Indonesia itu sangat kaya. Jadi termasuk ada pandan itu sebenarnya kalau kita potong-potong keringkan, itu kita letakkan di bawah mobil kita itu sudah wangi-wangian luar biasa, tuh relaksasi banget buat badan daripada pakai yang sintetik kalau saya sih seperti itu. Jadi yang jadi masalah ketika dia sudah dibuat jadi sintetik, apa sih bukan masalah. Maka kita kembalikan saja ke bagaimana Allah menciptakan itu. Tadi balik ke bumi tadi. Kembali ke buminya. Karena kita fisiknya dari bumi, kita ini baiknya dengan apa yang dari bumi. Jangan nyari gitu ya. Pabrikan kalau saya. Gitu ya. Berarti PR-nya nih dok nih, dijadikan parfum ruangan. Gampang, tinggal ambil satu mungkin berapa tetes ya, 5 tetes, campurin air, kasih spray biasa itu, semprotkan ruangan. Sudah menyemprot antioksidan. Wah, sesimpel itu. Dan kalau saya suka lagi senang banget dengan minyak-minyak wangi seperti ini. Jadi rumah ada lemon, ada tea tree oil, macam-macam tuh saya punya tuh. Dan itu emang yang paling mahal emang kan ya kasturi ya, misk gitu kan paling mahal itu. Insyaallah. Kalau badan Nabi itu disebut sebagai badan yang sangat wangi. Jadi kan satu-satunya badan manusia yang asli penciptaannya wangi hanya Rasul. Jadi Rasul itu sesungguhnya tidak perlu pakai parfum. Iya. Ya kan dicium tuh wangi. Makanya Abu Bakar sendiri ketika Rasul wafat, kemudian Umar marah-marah di masjid menghunus pedang. Kalau yang bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya. Maka Abu Bakar langsung masuk melihat apa betul Rasul meninggal. Nabi ditutupi wajahnya kainnya itu dengan kain. Kemudian dibuka, dicium oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita. Itu yang bahwa engkau ya Rasulullah wangi. Itu wangi baik saat kau masih hidup ataupun sudah meninggal seperti ini. Jadi asli bawaannya memang wangi. Artinya kalau Nabi tidak pakai parfum pun sudah wangi. Tapi ternyata Nabi itu suka parfum. Ya. Itu sebenarnya ingin mengajarkan ke umatnya, ayo pakai parfum itu. Umat Nabi Muhammad itu nggak boleh baunya apek, nggak pakai parfum itu. Ya. Benar. Betul dong ya. Benar. Dan saya tidak tahu nih apa ya rahasianya ketika hamba manusia sekian banyak jumlahnya nih, yang paling Allah cintai itu ternyata orang yang badannya paling wangi, Rasulullah SAW. Dan itu memang sebenarnya kalau secara fisiologis tadi bahwa wangian itu dia menenangkan jantung. Wangian itu menenangkan jantung. Bahasa tenang ini adalah kan bahasa bahagia, bahasa damai, segala macam, dan kembalinya ke endorfin lagi. Iya betul. Ibnu Qayyim bilang itu juga. Kalau sudah itu jantung dikerjakan, kalau jantung sudah tenang, damai, otak pun akan damai dan tenang, sehingga perintah dari sini akan lebih optimal lah. Jadi ibarat kata tuh, kalau boleh saya katakan, ini salah satu resep untuk meningkatkan fungsi otak emang wangi-wangian. Gitu ya? Iya, karena jantungnya sudah tenang. Jadi, Masya Allah, berarti kalau gitu ini ketenangan, bahagia, nanti bisa lebih produktif segala macam. Ya. Aroma dong ya? Aroma. Ruangan kita, kendaraan kita, badan kita, baju kita, karena itu syariat. Jauh-jauh deh, misalkan di ruangan ini deh, misalkan tiba-tiba misalkan ada bau makanan yang sudah basi menyebar,
saya kira mungkin nggak sampai 5 Nggak menit kita akan keluar. Tapi kalau seandainya di sini Semua protes. semua protes. Ini apa nih apa? Semua Jadi cari. kan, itu kan hormon. Protes itu kan Protes itu hormon. bagian dari hormon. Kecemasan, ketidaktenangan, adrenalin, noradrenalin. Bahkan kita akan jalan semua. Iya, dan bahkan yang terjadi apa? Bisa marah-marah. Iya betul. Ini apa sih kok nggak diberesin sih, gitu kan? Tapi tiba-tiba di sini ada misalkan ada apa namanya kayu putih, ada pandan, ada apa? Ini masya Allah asik banget di sini ya, tenang banget di sini ya. Gitu kan. Apalagi dengar bunyi-bunyi air, makanya ada sedikit intermezzo dikit ada. Saya pernah baca itu bahwa ternyata ada seorang arsitek yang dia masuk Islam gara-gara kalimat dalam Al-Quran jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi dia bikin di rumahnya itu ya sungai yang ada aliran-aliran, jadi dengar gemericiknya terus. Jadi dia pulang dengan kesibukan kerja dia, masuk ke rumah itu tuh tenang, damai. Jadi kalau nanti kita ada pesantren, insya Allah ada apa gitu, harus ada itunya. Kan itu memberi ketenangan, kedamaian. Pasti. Jadi semua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu tentang surga, pasti endorfin semua itu. Kalau sudah endorfin, wajar saya katakan suatu hari bisa menggauli 50 istri di surga nanti. Oh, itu ya. Jadi kan power. Ya, jadi artinya memang makanya kenapa Nabi katakan parfum dulu. Istri selain. At-thib wan nisa. Ya. Masya Allah. Gitu. Jadi kayak. Jadi Masya Allah. ternyata aroma parfum ini menjadi ghidha'ur ruh. Konsumsi bagi panglima. Makanan buat panglima. Ini ada yang lain nih dok nih. Yang ghidha'ur gimana? Gimana gini? Konsumsi panglima ini. Itu Masya Allah ya Ustaz, ternyata 80% hormon kebahagiaan atau serotonin itu diproduksi di pencernaan. Artinya semakin baik yang dimakan, semakin bagus moodnya. Jadi kalau orang makan, jadi mood kita sangat tergantung pada apa yang masuk ke perut kita. Yes. Jadi sekarang kalau kita lihat ini, kenapa generasi ini kelakuannya sudah kacau beliau, cek apa yang mereka makan. Gampang baper, yes. Gampang galau, ya. Dan iritabilitas. Jadi mesti nggak punya willing to fight gitu, nggak punya keinginan untuk berjuang. Sedikit sudah mental, lemah, loyo. Kenapa? Cek gampang putus makanannya asa. apa? Gitu Cek ya? makanannya apa? Karena ngefek ke makanan. Oh, salah makan ya anak-anak ini. Dan yang lebih luar biasa salah makan ternyata. Ke gen. Itu efeknya sampai ke gen. Berpengaruh ke gen. Ke gen. Berikutnya berarti ini. Yes. Sampai ke gen. Jadi kalau apa yang dimakan bapaknya kalau bahasa saya itu nggak sehat, anaknya pasti nggak sehat. Apa hubungannya dengan itu? Dengan sabda Rasul SAW. Nabi sampai memberikan kalimat itu sampai mutlak ini kalimatnya. Kata Nabi, ma mala abnu adam wi'aan syarron min batni. Tidak ada yang dipenuhi oleh anak cucu Adam. Sebuah wadah. Wi'a itu kan wadah. Ini kan wadah. Ini wadah juga. Ini wadah. Wadah. Ini juga wadah. Itu tidak ada yang lebih buruk kalau dipenuhi kecuali perut. Ini kan dipenuhi madu bagus. Oh iya. Kantong kita dipenuhi duit bagus-bagus saja, nggak ada masalah gitu kan. Iya. Ini dipenuhi. Tapi perut dipenuhi jangan. Ya. Artinya pusat keburukan ini bermula dari perut gitu ya. Betul. Apalagi tadi ada hubungan dengan mood segala macam itu. Iyalah, karena kan gini. Ini sekarang misalkan ya di depan saya, di depan saya kan ada ini, ada kurma nih. Mata saya ngelihat kurma, telinga saya sudah mendapatkan informasi bahwa kurma itu bagus, kurma itu sehat gitu kan. Akhirnya dengan dua panca indera ini, saya mulai berpikir dan saya sudah mendapatkan informasi juga bahwa kurma itu manis, bakal enak di lidah. Dengan beberapa panca indera tadi, saya sudah mulai memutuskan, akhirnya jiwanya, imannya memutuskan untuk makan kurma karena ini baik. Saya makan. Saya ikutan. Baik, bismillah. Bismillah, saya ikutan. Makan. Malah dia makan. Terus menerus makan. Sampai akhirnya perutnya penuh. Jadi batasannya apa? Batasannya, jiwanya, kolbunya, panglimanya tadi harus ngasih tahu. Dia harus menjadi panglima untuk ngasih tahu, ini benar, sehat, ini bagus. Tapi harus di stop. Karena kebanyakan nggak bagus juga. Kalau dia kebanyakan nggak bagus, siapa yang paling awal akan terkena efeknya? Jiwanya, imannya, ruhnya, kolbunya. Ya,
Makanya dua hal yang al-israf nih, Dok. ya, al-israf babnya al-israf. Berlebih-lebihan. Itu sebabnya kemarin ulama menyatakan dua hal yang menyebabkan lemahnya iman. Satu, banyak ngomong yang manfaat, yang dua, banyak makan. Ini ada syahwatul kalam dan Betul. syahwatul batan. Syahwat bicara, ya. Dan makanya jangan ngomong mulu. Jangan ngomong, kalau nggak penting Kalau nggak penting jangan ngomong dah. Ngomong. Ya, syahwat dan syahwat makan. Syahwat perut. Apa yang terjadi? Kalau sudah itu terjadi, maka panglimanya kayak dibelenggu dia, nggak bisa ke penjara. Itu sebabnya kalau perut sudah penuh, udah banyak hal akan terjadi. Orang akan malas, ibadah malas, apa semua malas, dia tidak akan dapatkan getaran-getaran tadi karena itu sudah pelanggaran sebenarnya dengan cintanya kepada Robnya. Ada ini, Dok. Kalau kurma ini kan makanan yang bagus sekali. Ini saja kalau berlebihan dilarang. Apalagi yang nggak sehat. Apalagi nggak sehat gitu ya. Ya. Jadi sekarang kita lihat kenapa orang banyak makan yang nggak sehat. Nafsu kan, karena ada yang dia lihat, dengar, rasakan, dan informasi segala macam itu ditelan semua tanpa difilter lagi gitu kan. Akhirnya ya terjadilah kegemukan, obesitas, penyakit-penyakit degeneratif. Padahal ngobatinnya sederhana banget, kasih dia makanan yang benar. Makanan yang benar tadi kan, ini makanan benar nih, ini makanan benar. Apalagi kayak makanan-makanan mengandung bakteri-bakteri seperti ini Ustaz. Ini Masya Allah. Bakteri? Ini kan tempe. Tempe ya, tempe ini kan, apa namanya tuh, dikasih ragi dia buatnya. Iya. Jadi ini kan fermentasi, apa ragi? Makanan fermentasi kayak begini ya, atau probiotik ya, seperti ini itu kan dia butuh makanan. Jadi di bakterinya ini yang ada pada tempe itu dia butuh makanan. Makanan dia namanya prebiotik. Probiotik perlu prebiotik. Yes, makanya prebiotik paling baik ya madu kayak begini. Ini makanannya probiotik. Jadi kalau pilihannya dua ya. Jadi kalau kita mau makan tempe ini ya, dan tempe ini akhirnya bisa berkembang masuk ke badan kita dengan baik, bakteri-bakterinya, raginya ya kalau bahasa kita itu kan ya, kasih dia makan, yaitu madu ini. Seperti inilah. Atau dua makanan terbaik lambung kita. Ini sama ini. Jadi ini probiotiknya. Oke. Ini prebiotiknya. Jadi bisa dicampur juga dengan itu. Jangan makan sendiri, Dok. Saya nonton ini dari tadi nih. Saya tahu, Ustaz. Udah pengen ini. Saya pindahkan. Kita terima. Sah ya? Saya terima. Makan kurma. Nah, kita coba dulu ini pakai madu ya. Pakai madu dulu. Ini bukan tempe mentah, ini tempe matang. Gitu Dok ya? Matang. Bukan tempe mentah ya, tempe matang. Udah itu. Apa yang terjadi? Kalau perut itu bisa ngirim WhatsApp, dia akan katakan jazakallahu khair. Ya, salam. Saya jawab iyakum. Kalau dia bisa kirim WhatsApp. Karena saya jawab, saya tambahin lagi. Tambahin lagi. Ada probiotiknya, ada prebiotik. Itulah simbiotik namanya. Simbiotik. Dan saat itu ketika kita sudah mulai dapatkan ada kan protein itu kan ada tempe itu kan ada protein ya, yang ada prebiotik dari madu, ada asam amino dari kurma segala macam. Tambah lagi dengan minum kayak begini. Nah, ini kan jeruk nipis, kasih jahe sedikit, kasih kurma. Kita sedang memperbaiki generasi namanya. Ini ya. Ini apa Dok nih? Ya, itu jeruk nipis ya. Jeruk nipis kasih madu, kasih garam sedikit, sama kasih jahe. Minuman kayak begini, apa yang terjadi? Karena dia simbiotik, ada probiotik, ada prebiotiknya, yang terjadi, dia akan memperbaharui gen kita. Ya salah, Masya Allah. Jadi jangan berpikir kita makan begini ini cuma sekedar makan, ya. Tapi kita sedang memperbaiki satu generasi. Karena disinilah sarinya manusia. Kan tanah, dia tumbuh di tanah. Di tanah. Dan yang luar biasa, mungkin sebagai penutup kita mungkin. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita. Saya tuh membayangkan kalau seandainya Allah menyuruh kita tiap hari makan 5 jenis daun, misalkan. Wah, yang baku makan daun A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Repot. Tapi apa yang Allah kasih buat kita? Allah perintahkan tentaranya untuk mengambil sarinya tanah itu. Yang dihidupkan dari pohon tadi,
yang sarinya tanah tadi mengalir di pohon tadi, di kuncup-kuncup bunga dari pohon tadi, tentaranya datang mengambil sarinya, maka sarinya tadi dibawa ke rumahnya dia, dikelola oleh dia, dipusing-pusingkan, dipanas-panaskan, dikipas-kipaskan, jadilah produk namanya madu. Jadi madu itu adalah sarinya manusia. Madu sarinya. Dan ada Apa janji yang- Allah kan? Dalam madu terdapat kesembuhan. Jelas lah, isinya sama amino. Sarinya manusia. Iya. Iya, pantas ya kalau di Quran itu kata asyifa yang artinya kesembuhan tuh ternyata hanya 4 kali. Yang pertama, Iya, yang pertama madu ini. madu ya. Yang keluar dari perut lebah. Tapi yang 3, ada 4 ya. Yang 3 itu semuanya Quran. Jadi artinya gini, dari semua makanan atau apapun yang ada itu Allah ngasih cuma 1, madu. Madu ini harus ada di setiap rumah ya. Madu dan kurma. Madu, kurma. Masya Allah. Lagi tempe. Kalau ini nggak usah disampaikan dok, karena ini adalah rakyat kita ini. Ya. Cuma masalahnya ketika digoreng, Ustaz. Oh gitu. Ketika digoreng Iya, dia iya, sudah iya. mulai berubah dia. Yaudah kalau gitu tetap ada madu, besok kita makan pakai madu. Atau kalau enggak tape. Tape kan juga sama kayak tempe. Fermentasi kan. Cuman kalau tape kan karbohidrat. Kalau mau otaknya, mau tetap stabil bahagianya, memang karbonya harus dikurangi. Jadi diet yang membuat otak itu nyaman, bahagia, adalah diet yang karbonya nggak terlalu tinggi. Jadi protein atau asam amino yang tinggi. Itu kata dokter Shizue itu, orang Jepang itu. Karena dia memang ilmuwan dan dia klinisi juga. Emang betul. Jadi kalau mau sehat ya jangan terlalu banyak makan nasi. Kecuali memang kita membakar kalorinya. Soalnya ya, jadi nutrisi untuk panglima itu kan ternyata diantaranya adalah tentang urusan apa yang masuk ke dalam perut kita nih. Dan ternyata di Islam itu kan pembahasannya selain apa yang masuk, benda-benda yang masuk itu, kan ternyata urusan makan saja ada adab. Betul. Ya, ada adab. Saya tidak tahu nih, saya juga sekarang belum ketemu, mungkin kalau ada nanti yang bisa menemukan atau meneliti. Emangnya apa ya bedanya makan tuh pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kan sama yang tangan-tangan saya gitu kan. Kalau secara lidah dok, setahu saya secara lidah, makan pakai tangan kanan tempe campur madu dengan saya ambil tangan kiri itu kayaknya nggak berubah ya rasanya, apa nggak beda jauh ya kayaknya. Kayaknya gitu, kayaknya nggak berubah jauh. Tapi ketika itu makan tangan kiri itu sama Nabi sampai disetan-setankan loh. Bahasanya fa inna syaiton ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimali kan. Kan setan yang makan tangan kiri minum tangan kiri. Artinya kan berarti tidak sederhana itu mestinya. Kalau saya nggak tahu kalau ada yang penelitian tentang kesehatan, masya Allah itu adab ya. Kenapa nggak boleh ada pembahasan tentang berdiri atau duduk, ada pembahasan tentang kanan atau kiri, ada pembahasan tentang itu kan tema-tema adab, gitu ya. Bahkan ada larangan meniup meniup air yang panas atau meniup makanan. Itu kan semua urusannya yang begitu masuk berarti ada masalah gitu. Gimana tuh dok? Kalau itu saya nggak tahu. Yang jelas ini mungkin sebuah jadi sudah ditentukan sama Allah kayak begitu. Wa ashabul shimal, wa ashabul shimal, wa ashabul yamin, ashabul yamin, kanan kiri. Kanan itu yang baiknya, kiri itu. Jadi sebuah makna bisa jadi konotasi, tapi bisa juga mungkin ada rahasia situ kita nggak tahu. Nggak tahu saya, wallahu a'lam, saya belum tahu. Yang jelas kalau mungkin kita cerna pakai ilmu otak ya, kan belahan otak kita ini bisa, jadi kan ini otak nih. Bagian kanan diatur oleh kiri. Bagian kanan diatur kiri. Bagian kiri diatur kanan. Jadi bersilangan dia. Nah, otak kita tuh kan ada dua belahan kanan, belahan kiri. Nah, kanan ini fungsinya yang sifatnya imajinasi, visualisasi, seni. Itu kanan. Kiri logika. Mungkin maknanya adalah makan dengan tangan kanan itu kita disuruh mikir. Halalkah dia? Toyibkah dia? Jangan cuma menghayal, jangan cuma dengan makanannya serbanya hanya enak di hayalan. Ya, itu sebabnya table manner-nya orang-orang barat itu kan makannya atau memasukkan makanannya kan pakai tangan kiri. Ini kan di garpu. Di sini kan garpu.
Sorry, di sini kan Pisau. Di sini kan ini. Jadi mereka makan pakai seni, tapi tidak pakai adab. Sebab adab dalam Islam makanan itu pertama perintahnya harus pakai tangan kanan. Mungkin sih ya, analisa saya kalau pakai ilmu otak gitu. Iya. Alahnya jadi kalau waktu makan tuh halal nggak yang kalian dari siapa yang ngasih, halal kah dari hartanya? Suruh mikir. Tapi kalau kayak ini Dok, kayak meniup. Kalau meniup makanan, minuman gitu dalam keadaan panas. Ya apapun lah, artinya kan dilarang meniup kan, meniup makanan minuman dilarang. Pernah saya baca, tapi sini nggak tahu penelitian atau bukan. Tapi artinya ketika makanan panas itu ketemu dengan CO2 dari tiupan kita itu, dia akan bermanifestasi atau berubah wujud gasnya menjadi gas yang tidak baik ke badan. Jadi dalam makanan tadi itu terkumpul gas yang tidak baik. Katanya begitu. Ya artinya kalau itu seperti itu benar kan, sangat mungkin suatu hari kalau ada yang meneliti, ya kan. Siapa tahu kanan kiri itu memang memberikan pengaruh pada kualitas makanan yang kita masukkan dalam perut. Karena bisa jadi mungkin kalau kiri menggerakkan hormon apa gitu kan, ya kan, terus akhirnya kemudian ternyata betul kalau kiri itu akan kayak contoh gitu kan, minum berdiri atau tidak berdiri segala macam gitu ya. Artinya kan artinya bahwa di dalam Islam tuh ternyata pembahasannya sampai pada level adab, termasuk apa yang kan kayak contohnya tadi tidak berlebihan, itu kan juga bagian dari adab. Ternyata tidak berlebihan itu kan cerita panjang tentang kesehatan kan. Betul. Nah, gitu, dan ya penyakit zaman sekarang karena berlebihan dalam urusan makanan. Masya Allah. Iya betul. Jadi ngomong enak nih Dong. Enak, Masya Allah itu. Itu ya tadi ya mungkin bahasa saya itu ya mood booster juga itu makanan mood booster. Makanan sumber. Jadi semua makanan fermentasi atau probiotik adalah makanan baik bagi otak. Jadi kalau anak saya kebetulan yang paling kecil umur 2 tahun tuh suka banget makan begini aja. Iya. Makan gitu aja. Jadi kita udah harus mulai membiasakan ya probiotik, fermentasi seperti itu. Karena emang di surga ada. Khamar itu. Khamar itu. Ladzah disyaribin. Tapi tidak mabukan. Tapi ini nggak mabukan. Nggak mabukan. Fermentasi. Yang ada adalah lezat. Lezat untuk siapapun minum kalau khamar minum. Ya. Jadi, Masya Allah. Jazakallah dokter. Ini Masya Allah ini banyak sekali nih hari ini. Nutrisi untuk Panglima. Nutrisi untuk Panglima. Jadi supaya kolbu kita itu punya kesehatan jiwa bahasa kita, kesehatan jiwa, kesehatan hati. Ternyata memerlukan tadi berbagai macam hal. Macam hal tadi itu yang sedekah, yang bahkan wangi-wangian, jaga betul perutnya. Betul. Bahkan kalau bahasa Nabi itu kan salah satu bentuk sifat malu yang sesungguhnya. Karena Nabi pernah mengatakan istahyi minallahi haqqal haya. Jadi malulah pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ketika ditanya malu yang sebenarnya itu gimana ya Rasulullah, kata Nabi, antahfadhar ra'sa, antahfadhal batna wa ma hawa, wa antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Kamu jaga perutmu dan apa yang dikandungnya. Dan kamu jaga kepalamu dan apa yang difikirkannya. Itu penjagaan perut. Semua itu. Betul, itu semua itu. Satelitnya semua itu. Wah, lah itu. Masya Allah, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah, alhamdulillah. Masih banyak lain, insya Allah. Ini mudah-mudahan dengan ini kita fahuwa yashwi ini. Amin, fahuwa yashwi. Kita kembalikan esensi itu. Kita kembalikan pada Allah SWT, insya Allah. Baik, insya Allah. Jazakallah khair. Ini terima kasih banyak dokter. Hari ini kita diskusi luar biasa. Insya Allah kita bertemu nanti di pertemuan berikutnya di berbagai macam hal yang ternyata syariat ini betul-betul ingin menjaga kesehatan dan kebahagiaan untuk kita. Jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya Ustaz, di acara Fahuwa Yashwi ini insya Allah. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا مرضت فهو